حي على الفلاح. الله والله 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 الله والله والله والله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah bahwa pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menghirup udara yang segar, bisa menikmati kehidupan dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mengalami tahun baru Hijriah 1443 dan sekarang ini kita sudah menginjak tanggal yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmat kepada kita sekalian, terutama adalah nikmatul iman dan Islam yang kita akan bawa kelak sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Asfahani, seorang pakar Al-Qur'an yang menulis tentang Mu'jam Al-Mufarras bi Al-Fadil Qur'an, juga menulis tentang Mufradatul Qur'an, mendefinisikan hijrah ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan hijrah fisik. Ini yang dialami oleh kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu, yaitu berpindahnya kaum muslimin dari wilayah kafir ke wilayah Islam ataupun ke wilayah iman. Kemudian yang kedua kata Pak Al-Asfahani, yang disebut dengan hijrah itu adalah kita meninggalkan keburukan-keburukan, kita meninggalkan dosa-dosa, dan ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Dan ini barangkali yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada khutbatul wada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyatakan al-muhajiru man hajara as-sayyi'at. Yang disebut dengan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan-keburukan. Ini barangkali hijrah dalam maknawi ataupun dalam arti maknawi. Hijrah dalam arti fisik ini telah selesai karena ini bersifat temporal, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah dalam setelah terjadinya Fathu Makkah pada tahun ke-9 Hijriah ini.
Akan tetapi kalau masih tetap ada orang yang hijrah meninggalkan daerah kafir kemudian menuju daerah muslim, ini kata Rasulullah SAW hanya bernilai jihad. Ini hanya bernilai jihad. Dan yang kedua juga bernilai niat yang baik. Tentu saja ini tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna hijrah yang kedua ini barangkali yang tetap abadi. Karena kita sebagai orang Islam selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghindari ataupun ijtinabus sayyi'at, meninggalkan keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita berupaya secara optimal untuk meraih kebaikan-kebaikan, meningkatkan iman dan amal saleh kita. Ini sifatnya abadi, insya Allah sampai nanti yaumul qiyamah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan mengubahkan satu sisi kecil dalam masalah hijrah ini. Kalau hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu dikatakan sebagai skenario Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita sami'na wa ata'na. Akan tetapi kalau kita melihat ataupun membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dalam mukaddimah ini, Qul innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya katakanlah ana basyarum mislukum, saya ini adalah manusia seperti kalian. Nah, ini kaitannya dengan hijrah apa? Ternyata para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengikuti skenario Allah dalam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, ternyata ada usaha-usaha manusiawi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau meraih sambutan yang sangat luar biasa di kota Madinah ini. Ternyata 3 tahun berturut-turut sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ini, beliau sudah melakukan komunikasi yang intensif dengan orang-orang Madinah yang melaksanakan ibadah haji. Ini 3 tahun berturut-turut. Ini yang kemudian di dalam Islam itu disebut dengan Bai'ah Aqabah. 3 tahun sebelumnya Rasulullah SAW di Aqabah ketika melempar jumroh Aqabah ini, ataupun tempat melempar jumroh Aqabah ini, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang ataupun beberapa orang Yasrib yang melaksanakan ibadah haji, walaupun ini masih ala jahiliyah. Kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah SAW juga membaiat kurang lebih 12 orang dari orang-orang Yasrib yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun ketiga barangkali sebelum Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah SAW bertemu dengan 72 orang laki-laki Yasrib ataupun Madinah yang melaksanakan ibadah haji. Di samping ada 2 orang perempuan yang melaksanakan ibadah haji. Ini boleh dikatakan sebagai delegasi orang Yasrib untuk bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mengadakan komunikasi yang intensif, karena orang-orang yang Yasrib ini juga membutuhkan orang yang diharapkan menjadi juru penengah antara mereka, karena ada yang namanya kaum Khazraj dan Aus itu yang selalu bertengkar, selalu berperang. Mereka berharap nanti ada penengah, dan yang diharapkan adalah Rasulullah SAW. Di sisi lain Rasulullah SAW juga mengharapkan nanti ada tempat yang paling cocok untuk mengembangkan dakwah Islam itu sendiri, yaitu hijrahnya Andawin kota Madinah itu sendiri. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kemukakan bagaimana delegasi Madinah ini ketika berbaiat kepada Rasulullah SAW. Di antara isinya adalah alla nusyrik billahi syai'an. Yang pertama, orang-orang Madinah itu berjanji kepada Rasulullah SAW
bahwa setelah nanti pulang ke Madinah mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wala nasrik. Mereka juga berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan pencurian. Stop dari pencurian. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mereka juga berjanji wala nazni, kami tidak akan berzina lagi. Ini janji yang ketiga. Kemudian janji yang keempat, wala naqtul auladana, kami juga berjanji tidak akan lagi membunuh anak-anak kami. Kemudian janji yang kelima, wala na'ti bi buhtanin naftarihi min baini aidina wa arjulina. Mereka berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka tidak akan mengaku seorang anak yang bukan anaknya. Tidak akan mengaku seorang bapak yang bukan bapaknya. Seperti terjadi pada zaman jahiliyah. Kemudian yang keenam, wala na'sihi bi ma'ruf. Kami, kata orang Madinah, tidak akan menentang kebaikan-kebaikan. Ini isi bai'ah Aqabah itu sendiri. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga menceritakan bahwa ada seorang penduduk Madinah yang bernama Abdullah ibnu Rawahah. Ketika dia ini adalah salah satu dari delegasi terakhir, termasuk yang 72 orang ini. Dia meriwayatkan begini. Setelah mereka berjanji 6 poin sebagaimana yang dikatakan tadi, orang-orang Madinah ataupun delegasi Madinah ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya begini. Istarid li rabbika wa li nafsika ma syi'ta. Qala astaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa astaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una anfusakum wa amwalakum. Qalu fa idza fa'alna dzalika fama lana. Qala al jannah. Qalu ribhul ba'id wala nuqilu wala nastaqilu. Abdullah ibnu Rawahah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasul, katakan syarat untuk Allah dan untuk dirimu yang harus ataupun yang wajib kami penuhi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi." Saya berikan syarat untuk Tuhanmu agar kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Satu. Wa astaritu li nafsi, dan yang akan saya cantumkan ataupun saya sampaikan syarat untuk diriku, yakni antamnauni mimma tamnauna anfusakum, agar engkau melindungi dan mengayomi diriku seperti halnya engkau melindungi diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian. Kemudian delegasi Madinah ini menyambung, fa idza fa'alna dzalika famalana. Rasul, kalau syarat-syarat ini sudah kami penuhi, apa keuntungan yang akan kami peroleh? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al jannah, keuntungan yang akan peroleh adalah surga. Hebatnya delegasi ini kemudian menjawab, itu ribhul bai, keuntungan yang luar biasa. Kami tidak akan menuntut gantinya dan kami tidak akan meremehkannya. Ini antara lain usaha-usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah itu sendiri. Sehingga ketika kaum muslimin sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari kota Makkah ke Madinah yang dimulai dari 1 Muharram, mereka sudah mendapat sambutan yang baik dari orang-orang Ansor di Madinah. Mereka disebut kaum Ansor karena membantu dan menolong Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka mendapat sambutan yang luar biasa dari penduduk asli Madinah yang dulu bernama Yasrib itu.
Puncaknya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sebulan kemudian hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, yang dikatakan di gerbang pintu Madinah mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Rasulullah dielu-elukan, yang digambarkan bagaikan matahari yang bagaikan rembulan yang datang kepada mereka, yang akan menyinari kehidupan mereka. Itu upaya manusiawi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan perjuangannya dalam mendakwakan Islam ataupun mengemban risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah krisis yang dialami oleh kaum muhajirin. Mereka mengalami krisis pangan, krisis sandang, dan krisis papan. Karena ketika mereka itu hijrah dari kota Makkah dan Madinah, harta yang mereka miliki ini tidak dibawa sama sekali. Yang penting jiwanya selamat, yang penting agamanya selamat. Oleh karena itu, kaum muhajirin yang banyak itu mengalami krisis di kota Madinah seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebijakan yang sangat jitu. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan ataupun mempersaudarakan khususnya antara kaum muhajirin dan ansar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseru di kalangan mereka, ta'akhu akhwain, kata Rasulullah, silakan kalian ini bersaudara secara berpasang-pasangan. Barangkali keikhlasan orang Ansor ini bisa diwakili dengan suatu kisah saat Ibnu Rabi yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf itu adalah kaum muhajirin yang di kota Makkah adalah saudagar kaya. Sementara saat Ibnu Rabi adalah seorang penduduk ahli Madinah yang kaya juga. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pernyataan saat Ibnu Rabi, wahai saudaraku, saya mempunyai 2 orang istri. Kalau engkau berminat salah satunya, akan aku ceraikan supaya bisa menikah dengan dirimu. Aku mempunyai beberapa rumah, silahkan pilih. Bisa engkau jadikan sebagai tempat tinggal. Itu gambaran keikhlasan orang Ansor ketika menerima kaum muhajirin setelah dibersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar iman dan Islam ini. Abdurrahman kemudian hanya mengatakan, tidaklah saudaraku, tunjukkan saja pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar dan dia berbisnis di pasar itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini langkah kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk mempererat persaudaraan khususnya antara kaum muhajirin dan ansor, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barangkali ini ijtihad yang fenomenal dari Rasulullah. 2 orang yang telah dipersaudarakan ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masing-masing diberi hak untuk mendapat warisan, walaupun mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tapi ini ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memperkuat ikatan persaudaraan antara mereka ini. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan hasil ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tetap berlaku di kalangan mereka sampai Allah Subhanahu Wa Taala nanti menurunkan syariat waris. Barulah hak waris karena persaudaraan atas nama agama ini dimansuh ataupun dihapus oleh ayat-ayat waris. Inilah langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa beliau dan kaum muslimin itu sukses dalam menjalankan hijrah itu sendiri. Ini barangkali juga sebagai ibrah bagi kita sekalian. Kalau kita mempunyai cita-cita yang tinggi itu, kita harus berupaya optimal. Kita harus mempunyai langkah-langkah yang jitu
strategi yang jitu agar ini dapat diperoleh. Tentu saja dibarengi dengan tawakal ala Allah. Kita jangan seperti orang-orang Jabariyah yang semuanya hanya ataupun yang hanya semuanya hanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sukses ataupun tidak terserah kepada Allah. Kita terpapar penyakit ataupun tidak terserah kepada Allah. Penyakit hilang ataupun tidak terserah kepada Allah. Ketika kita sakit sembuh ataupun tidak terserah Allah. Ini Murji'ah. Dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma syrif annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.